Ya, hari ini saya dapat kesempatan buat ketemu sama buat ngobrol sama buat nanya-nanya sama musisi seniman yang ya agak standar sih perkenalannya, yang lebih dulu ngeband dari saya. Jadi pas saya zaman kecil-kecil itu saya nonton kayak di Balai Sidang dan sebagainya gitu. Balai Sidang itu convention sekarang ya, gitu. Sih. Ada Mas Oldun, saya manggilnya Mas nih ya kan, Mas Oldun ini, dan ada Mas Riko dari Acid Speed Band. Nah, Acid Speed Band tuh udah tau lah pokoknya tribute Rolling Stone-nya di Jakarta dan Indonesia seperti itu. Gimana kabarnya Mas? Baik ya, alhamdulillah ya. Sehat. Udah. Tapi masih rock and roll ya? Rock and roll yang bertatanan gitu sekarang. Iya. Siap. Nah, terus ini aja singkatnya aja, langsung kan buat yang sekarang nih kayaknya juga banyak yang kepingin tahu atau belum tahu atau kepingin dengar beritanya ya kan. Gimana sih kabarnya Acid Speed Band? Kabarnya dulu nih. Silakan. Monggo, siapa? Ya. Ya Mas Riko kali. Ayo. Masih ada. Masih aman. Semalam juga Kebetulan kemarin kita juga baru ada show. Dan ya masih suka ngumpul di Vintage, dan kita masih sebagai band masih eksis. Siap. Terus berarti di total ngeband atau dibarengin dengan gawe atau bisnis atau apa sih? Iya, Acid Speed emang dari dulu itu sebenarnya band hobi. Iya. Jadi kita kan dari tribute gitulah ya. SMA kebetulan suka musik, gabung ketemu bikin band, suka lagu Rolling Stone dulu sih. Selain Rolling Stone banyak juga yang lain. Tapi intinya begitu. Kita lulus SMA pada kuliah, tapi hobi ini kita terus. Tetap. Oke. temuan lagi sampai kerja sambil ngeband, pensiun ngeband juga. Oh jadi ya kalau lagi momennya ketemu, kalau lagi sibuk masing-masing gitu ketemu lagi. Ya. Janjian. Aturable. Siap. Oke, ini agak sedikit standar sih. Ceritain awal berdirinya Acid Speed. Boleh lengkap, boleh singkat. Gimana brengseknya? Kita dulu temen SMA. Hmm. Nah, kita punya grup dulu bertiga ya. Jadi mungkin ceritanya dulu dari, kalau saya ingatnya kelas 2. Saya kelas 2 masuk SMA 6. Saya pindahan dari luar Bali sini masuk SMA 6. Memang saya dasarnya suka main musik lah. Jadi karena suka main musik, di teman sekelas saya itu saya ya berteman dengan teman-teman yang betul suka main musik juga. Okay. Salah satunya itu adalah Mr. Toto. Nah, dari situ saya kenal Toto. Dari Toto saya kenal Oldun. Toto. Noro Pradipto. Oh, Oke, siap. Nah itu memang semuanya memang Toto sekelas sama saya. memang suka Stones atau Musik, bebas? musik. Musik nih dulu. secara global nih. Oke. Oke. Nah terus bisa mengerucut ke Stones? Ya, salah satu musik yang kita suka adalah Stones. Oke. Karena zaman itu kita masih 17-16 tahun. Oke, berarti lebih suka Rolling Stone daripada Beatles? Beatles dulu. Beatles dulu? Beatles dulu. Oke. Jadi waktu Kebanyakan musisinya juga di kelas dia semua. Kayak Dian, vokalisnya. Ya, dan akhirnya teman-teman Ya. tuh antara lain ada Dian, ada Holden lain kelas 2 ya. Ada Toto. Terus lain kelas ada Indra, Ada yang ada Radian,
Mereka semua suka musik. Itu kelas 1, kelas 2? Kelas 2. Kelas 2. Kelas 2. Jadi bikinlah kita ngumpul band kelas, band sekolah ya, iseng-iseng genjreng. Yang pertama-tama saya ingat tuh saya, Oldun sama Toto bertiga. Yang lain akhirnya ngumpul juga. Nah itu kita dulu kalau pulang sekolah ya musik tuh di rumah Toto salah satunya. Oh yang dua lainnya tuh akhirnya sempat ganti-ganti akhirnya jadi pasti. Iya. Oke, siap. Dengan waktu akhirnya bentuklah band Berarti SMA. band nama SMA 6 gitu dulunya. SMA 6. Judulnya gitu. Awalnya semua Iya. SMA 6. Cuman belum Acid Speed ya. Belum. Acid Iya. Speed, ya. Nah, karena ke situ, nah gimana namanya bisa ke Acid Speed Band dan sejarahnya gimana? Yang milih siapa? Gara-gara apa? Dan mulai establishnya tuh mulai pas masih SMA atau sesudah SMA? Lulus ya? Acid Speed Sesudah ya? Dulu waktu SMA itu nama bandnya dulu namanya Stray Cats. Jadi kita namanya Stray Cats karena Liar. antara lain Karena liar. dari lagu Rolling Stone Stray Cats. Iya. Sudah asik-asik Stray Cats, tahu di Amerika ada Ada Stray Cats. Wah, nggak bisa nih. Kalah Dia bawa pamor gitu. nama khusus soalnya dari Amerika kan. Nah ini nggak ada yang punya katanya. Nggak taunya udah ada Stray Cats. Iya. Ada Stray Cats. Wah. Nah, bisa Udah, ke Acid tapi Speed. udah gitu band Stray Cats udah lulus SMA pecah band Stray Cats-nya karena anak-anak dan sebagian lagi Masing-masing. kuliah Ya, masing-masing. luar negeri, Iya, ya. iya. Lainnya. Nah, dari pecahan itu saya sama Holdun dulu ada temen lagi yang masih ikutan, kita masih mau terus ngeband. Carilah teman-teman yang lain, ada yang dari di luar SMA 6 juga ada 2 orang dari luar SMA 6 dari SMA 26 sama satu dari UI ya. Asisi. Asisi. Oh itu jadi jadi Acid. Itu Oke. nah terbentuklah grup Acid Speed itu tahun 82. 82 sekitar bulan Juli 82. Wah, saya masih main BMX tuh. Saya Main main BMX. Dan waktu itu memang salah satu triggernya kita bentuk band karena kita udah dapet job waktu itu kan. Jadi waktu Acid Speed terbentuk, kita ada acara namanya Prambors on Air. Jadi udah dapet tawaran, Rick, ayo lo main nih di sini. Prambors bikin acara on air, jadi live on air pertama-tamanya tuh. Tapi bandnya belum ada, udah bikin bandnya. Oh jadi dapat tawarannya dulu nih. Udah dapet tawaran baru dulu. di assembling nih bandnya. Mulai Iya. ngejob profesionalnya dengan nama Acid Speed Band tuh tahun berapa tuh? Ya, dari Itu situ, dari situ mulai itu 82 itu. 5 Desember. Wih, gokil. Ulang tahunnya Akun mana tadi? Wahyu, ulang tahunnya Akun. Oh. Kita ngebentuk manggungnya di tim. Oh, yang rame iya. tuh, yang rame. 17 tahun Rolling Stone. 17 tahun Ya, Rolling itu setelah Soal nama. Iya, setelah nama, maksudnya itu setelah Prambors kan, Prambors Juli, Pokoknya cikal bakal Prambors itu, Mas. Prambors yang mungkin diresmikan sebagai Acid Speed waktu kita main di tim di Taman Ismail Marzuki itu Ya itu 5 Desember ya. tahun 82. Yang ancur-ancuran tuh. Saya masih main sepeda, belum melihat konser musik, makanya saya telat nih sebenarnya lahirnya salah generasi. CNS CNS, kemarin, ya. maklum. Sebenarnya acaranya sukses, tapi over sukses. Jadi tim kalau salah kapasitas cuman 3.000, Yang masuk banyak. Oh. Nonton tuh 10, mungkin di atas 5.000. Empatinya banyak nih, dia nggak prepare. Jadi di luar pagar itu masa banyak sekali. Nah mereka karena kecewa maksain maksud Rada ya. rusuh dikit. Mulailah lempar-lempar ya. Lempar botol, lempar waduh. Ancur-ancuran gitu. Terus kenapa milih Rolling Stone? Ini pertanyaan yang dipesenin sama Dewan Jenderal nih. Di samping mirip kemiripannya, apalagi lagi mudanya mirip banget. Udah. Jadi gimana nih Rick? Kita bawain
apa ya, Stone aja udah Stone. Rico juga nyusun mintanya gue untuk bawain Rolling Stone semua ya, Rolling Stone. Dan memang familiar sama Stones gitu kan? Iya. Backgroundnya. Ya, kita memang Apa fans. dipelajarin? Kalau Oke. memang fans dengan Rolling Stones. Bukan tidak senang dengan lagu-lagu lain ya. Awal-awalnya juga kita bawa lagu-lagu campur-campur dari campur dengan kita bawain Police, kita bawain Queen, kita pernah bawain. Terus lagu-lagu Rod Stewart kita bawain awal-awal 80-an. Tapi memang dari situ yang paling dominan Rolling Stones. Dan memang dilihat dari respons fans itu kebanyakan tanya Rolling apa udah ngeliat Stones. gimmicknya juga kali ya, Iya. gitu kalau bahasa Iya. sekarang ya. Ya udah kita Wah, mirip Mick Coba. Jagger, ya udah pas benar. Iya sih, saya sampai pas dulu tuh nonton ya kan, ini nggak mungkin ditiru nih, ini pasti waktu masih kecilnya sering nonton videonya jadi masuk ke kalbunya gitu kali ya, jadi kayak gitu. Jadi Terus Mick Jagger benar. aura asik auranya. Terus nah ini Dewan Jenderal juga nih pesan ini, band apa aja yang seangkatan kalian di era 80s? awalnya kita dulu yang saya ingat nih Punk modern. Punk modern. Punk modern, Terus yang ras itu ya, Punk modern tuh yang ras Iya, itu ya? iya. Iya. Ras, terus dia bawa Supertramp. Oh, Supertramp juga. Terus yang punk lah dia bawain The Mo Oh, Mu ya, Mu yang Belanda. sama apa? Kalau Cockpit? Styx. Cockpit sebelum yang duluan ya? Covid duluan nih. Cockpit. Cockpit itu kalau nggak salah two generation ya. Dia ada generasi pertamanya. Oh, iya. Ini yang generasi reborn-nya nih. Yang reboundnya sama kita Ya, ya. seangkatan kita. Jadi yang reborn tuh Cockpit sama Barata. Barata. Oh, itu Queen apa? Ya, Tony. Solid 80. Oh. Nah, seangkatan sama kita. Nah, jadi terus ada Makara Band. Makara, si Andi Julias ya almarhum. Amalia Andi Julias. Bukan Makara ya? Bukan ya? Dia apa yang Hands Rockin kalau salah bandnya. Bukan Juliasnya Andi Kla. Pokoknya nggak tahu albumnya Laron kalau nggak salah dulu tuh Makara. Hari Mukti. Iya, Hari Mukti. Hari Mukti ya, Hari sorry. Mukti. Siap. Udah Oh itu Hari juga Mukti ya? udah. Dulu yang anak sini Lok A Andi Nizar atau siapa nih? Andi Ayunir. Andi Ayunir. Nah, itu keyboard Keyboard kan? dia. Nah, itu Hands Rockin di Purple tuh. Iya, di Purple. Keren. Nah terus ini saya pribadi dikit sih. Saya sempat dengar kapan ya, udah lama juga. Memang Aci Spitz sempat pecah dua gitu. Ya, dibilang pecah dua sih tetap jadi satu. Karena waktu itu Rico Apa sibuk. pecah satu? Apa pecah 1.000 apa gimana sih? Ini nggak apa-apa nanti gini ya. Iya, Rico-nya sibuk. Kita ya sempet ada inilah nama ada SC cabang. juga, ada cabangnya. Ada cabang. Rico sangat sibuk. Oh doi sibuk? Sibuk. Coba colek. Masih sibuk nggak? Udah nggak sih. Saat itu sibuk banget. Tapi yang lain masih mau ngeband gitu. Daripada nungguin. Daripada nungguin. Pokoknya yang penting pis-pis aja gitu. Oh, iya. Soalnya kan beritanya ada yang nggak pis, ada yang pis gitu Iya. kan. Sempet rilis orisinal nggak? Sempat. Album atau apa? Julia ya. Iya. Kalau yang resmi label. Ya, kita rilis album tuh tahun 89. 89. Itu labelnya Harpa Record. Di TV-nya Harpa Harpa Hadi. Record. Harpa tuh HP ya, bukan? Harpa Harpa. Udah nggak ada labelnya. Nah, itu dia label yang dulu yang siapa? Vina Panduwinata. Oh iya. Ika Atria. TVRI-nya siapa? Lupa. Selecta. Nah, iya. Selecta Pop. Belum Jadi, ada swasta. Iya, dulu ya zaman itu. Nah, ada keinginan nggak untuk Buat lagi. buat orisinal? I don't know ya, it's already how many years? Justru di situ serunya Mas anjing gue. Maksudnya? Years, ya. Because itu, Nggak, maksudnya kalian masih ganteng-ganteng nih gitu kan, maksudnya kan? Amin. Iya gitu kan, maksudnya dengan nama yang sudah punya itu gitu kan, maksudnya
single kali nggak pusing ya kan? Nggak pusing single ya kan? Jadi jalan-jalan nggak jalan ya mudah-mudahan. tapi maksudnya kerennya lain gitu loh Mas. Bukan kerennya lain, nambahin kekerenan aja. Mas, kok nambahin kekerenan nih gimana ya? sih, udah dipikirin ya, Rick ya, kita udah pikirin. Material ada, cuman ini juga untuk saya pribadi waktu pertama juga tahun segitu kan masih primitif ya. Iya. Masih primitif. Jadi usaha yang kita keluarkan sama hasil yang Nggak kita sesuai dapatkan pasti. nggak sesuai. Heeh. Kayak hak cipta lagu kita. Iya, namanya seniman kan kita. Sekarang udah jauh lebih bagus ya, bikin lagu hak cipta. Betul. Dulu kan kita jual lepas. Jual master gitu ya. Jadi memang ditulis Jadi karya eksekutif siapa, produser itu. tapi Gitu. namanya royalti nggak. Iya, saya sempat ngalamin kan, saya dulu sama Proyeki dulu, kita Katrina dulu, adalah band Ya, band Coro lah pokoknya. Terus sama produsernya Slang waktu itu ya, sistemnya gitu juga kan, dimodalin, dibandarin. Dilepas. Ya udah Bismillah kita bikin dia ganteng, kalau enggak ya udah gitu. Sampai kontrak 2 album, akhirnya dia 4 kali ya. Udah duitnya udah diambil 2 album, udah 1 album aja udah. Kan berarti bandnya ngaco ini berarti. Cuma single Mas. Udah keluarin. Kalau saya sih enggak maksudnya yang sekarang nih. Single aja. Jadi kan kalau album kan ada repot ya sekarang, dan harus total. Kalau dulu kan memang gitu, Full, 12 harus. lagu, 14 lagu mesti ada stok. Full waktu. Udah gitu mesti dipilih-pilih lagi, yang ini jangan, ada lagi nggak gitu ya Mas ya? Yang paling Stres juga ya. itu yang itu pengalamannya waktu itu. Jadi kita rekam bikin lagu sendiri. Waktu kita rekam, sound yang kita minta nih sound kita lah. Begitu keluar di kaset, beda. Oh dia nggak, Jadi di masteringnya itu dia nggak think tank. Kita waktu di master Mixingnya ini ada. masih dengar, tapi setelah mixing kan itu masih yang 16 track tuh. Iya. Kan di master 2 kan. inci ya. Nah, di master untuk ini itu pihak lain. Jadi waktu keluar loh kok soundnya lain. Jadi nerima nasib aja gitu ya. Jadi waktu kebetulan waktu zaman kita itu masih lagi progresif pop sound Iya, jadi iya. semua lagu Jadi semua larinya. pop jadi sound gitarnya berubah, sound drumnya berubah, Rock and roll-nya nggak ada. Nah, iya. dan zaman itu ya, Iya, kalau cuma Mas jadi aja. Mas bikin sekarang tetap dengan Ya. Emosinya. energi itu gitu. Cuman kalau masalah lagu kan tergantung Ya, penciptaannya kan, tetap sih ya gue kayak produser aja ya.
saya masih sama kakak-kakak dan senior-senior saya, Mas Hariko dan Mas Modun dari Acid Speed Band. Nah sekarang pertanyaannya agak standar sebenarnya, tapi perlulah buat yang muda-muda sekarang, apalagi yang milenial gitu kan, banyak kita dengar berita-beritanya bla 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 bla. Saat Acid Speed Band, saat itu maupun saat inilah tuh, dunia drugs tuh seperti apa sih? Di dunianya Mas tuh yang lalu maupun yang sekarang tuh gimana sih? Kalau sekarang kita ikutin situasi umur aja lah, yang jelas kalau drugs sekarang udah jauh. Nah, kalau untuk minum pun juga diatur. Bir paling-paling Nggak nggak diatur. semua. Iya. Udah banyak yang udah berhenti. Ya itu udah, ya you grow up juga Ya lah. udah Ya. ngelewatin masanya. Udah masanya. Siap. Saat kemarin ya, Ricky, saat kemarin main di The Lounge tuh ada yang Budi kan dia ikutin acid. Oh sekarang gitu ya? Oh minum digeser-geser ke sana ya? Pada nggak minum lagi ya? Digeser-geser itu. Kebetulan ya. How old are we? Yeah. You know, if you still 20s, I cannot. Biasanya merekanya tuh yang nawarin gitu jadi kaku atau mereka ngerti. Eventually mereka akan ngerti lah. Iya. Karena kita kan Ada yang kata nggak ya temen. sekarang kita main musik untuk seneng kan, Untuk fun. untuk fun, karena kita hobi, kita nyenengin orang, kita bisa nyenengin orang, kita senang, right? Kalau drugs and alcohol, yang jelas I don't endorse ya. Ya. Tapi misalkan masih muda, anak muda pakai itu, well, you take it at your own risk. Iya. I don't endorse it. You take it at your own risk. Semua dewasa. Nah ini bukannya Nggak bisa menghakimi juga. menyontohkan atau menghakimi juga, cuma saya ingin tahu dong cerita-cerita lucu zaman dulu saat itu begitu. Ayo mungkin Mas Cerita dulu lucu kali. gimana? Ayo. Jadi kok yang lucunya aja lah, yang lucunya. Ceritanya ini Kejadian nggak? masih tahun 80, bukan 81, 83. 83 mau manggung kita. Manggung di acara sakti ada yang itu inaugurasi atau apalah. 83 kan kita masih kecil-kecil ya. Masih remaja-remaja. Nah itu pas mau main, kebetulan lagi pada nunggu gitu. Oldun tadinya duduk samping saya. Ini bayangin ada meja panitia atau meja masuk itu kan lu pakai spray gitu kan. Iya. Udahlah, duduk ke situ, ya ngobrol. Nah, udah agak lama dipanggil, ya Acid Speed Band sebelah pentas. Kebetulan saya lagi jalan. Terus oke, yuk kita main. Oldun mana? Oldun di situ tadi di meja itu, duduk di sebelah sana. Kok Oldun nggak ada? Di situ kok, dia coba cariin, nggak ada Oldun. Meja ketutup sama spray. Buka. Di bawah ya. Lip. Tidur. Diajak sakran ya. Ini diajak sakran. Ayo main. Ngapain? Ayo. Cerita-cerita lucu. Jadi ya. Kalau sekarang sih udah dikepruk ya. Dikepruk. Nah, terus ada tips nggak nih dari Mas Oldun sama Mas Riko nih, band ya, bukan itu. Itu sebenarnya kuncinya band tuh apa sih gitu loh, maksudnya buat saya juga mau nanya juga sih. Apa Biar tetap rahasia bisa tahan? lah dari pengalamannya kalian. Pengertian, kompak dulu. Ya. Oke. All of the above ya. Jadi kalau band itu mesti dibayangin sebagai suatu Brotherhood entity. gitu. Ya, makanya semua mesti melakukan bekerja sama untuk menghasilkan suatu hasil. Jadi kalau band itu, kalau kita saling mendukung itu akan lama. Iya. Nah itu ada memang kadang-kadang mesti dorong. Baliknya kadang-kadang proses mesti ditarik, lagi juga ya? Kadang-kadang mesti mengalah. Iya.
gitu. Kalau dari satu band yang cuma mau menang sendiri, ya nggak lama. Udah pasti nggak lama. Ini teman dari SMA, satu Iya. kelas, ya, satu band sampai sekarang. Dan mesti ada Benar. pemotornya ya, Iya. bagusnya sih. Bagusnya Harus sih, ada sosoknya ya, atau kompakan ya. yang ini ya, apa yang jadi ketua kelasnya lah dalam tanda kutip, Ketua kelas meskipun ada, demokrasi gitu. iya. Ya. Tapi semua anggota itu mesti ya, saya pakai istilah berfungsi untuk menjaga kesinambungan band itu. Harus punya kontribusinya masing-masing kalau juga. kita mau bangga, ya kita bangga di band. Di Kita bandnya. banggakan bandnya. Jangan terlalu kalau you mau jadi banggakan diri sendiri, ya nggak lama. Nah, ini bagus loh Mas Aldun, kan biasanya kan kalau vokalis tuh, ya kan, band nih kalau pengalaman saya kan, giliran bandnya udah ngentop tuh vokalis petakilan gitu, karena emang kan tetap yang dijual suara kan Mas ya, ya kan. Berarti ini karena persahabatan itu tadi udah berpuluh tahun gitu ya. Berapa tahun ya? 40 tahun. Kalau enggak, terus misalnya salah satu ada yang gimana gitu, ngomel-ngomel nggak sama yang salah satunya gitu? Ya paling Iya. saling Itu Itu dinamikanya gitu. Dinamikanya berantemnya ada. Ada. Kadang-kadang mungkin Namanya berapa kali kehidupan. sampai nyerempet-nyerempet pecah ada. Ya namanya berteman kan Iya, gitu. iya. Tapi selama kita masih menganggap bahwa ini worth it untuk dipertahankan, dan cuma satu orang ya, semuanya mesti merasa gitu, itu akan bertahan. Ya ini yang sulit, karena terjadi di Ya, Grup. itu yang Di grup-grup. kalau telat-telat itu sampai sekarang juga Kita ngalamin loh, itu semua kita ngalamin. sampai sekarang Semua sampai semalam pun kita sekarang sampai semalam pun. Sampai Semalam pun. ada 7 bukan manula ya, 7 7 cowok dewasa, kadang-kadang 8 yang sifatnya beda. Kayak si ini terlambat, yang itu nggak disiplin, yang itu kepagian, yang ini suka marah, yang that's life. Cuman jadi kadang-kadang ya ini tengah rasa aja lah, yang ini mesti push lah, itu kan feeling ya. Yang penting mereka semua lo masih mau main atau enggak, masih main bareng enggak. Iya. Karena ada saatnya juga, kita pernah juga anggota yang gue udah gini ya, nggak apa-apa. saat manggung di itu loh, di Istora, di Senayan, Riko main bass, Karena- pemain bassnya terlambat. Itu yang Zebra Rock. Dulu kan pernah tuh, apa tuh? Zebra Rock. Zebra Rock. Itu penontonnya gila. Apa penonton? Pemain Gimana? bassnya belum datang nih, gimana? Riko main bass. Nah besoknya No Hard Feelings atau Hard Enggak, Feelings? enggak. Bro? Enggak. Enggak, Tinggal ini- 4 ini- lagu terus penontonnya Oh, datang ganti. Enggak, karena udah itu karena si panitianya udah maksa kita untuk main. Ini tahun 86 Acid Speed lagi Lagi top-topnya, pas-pasnya nih. Lagi lucunya. Ah, Iya. lucunya. Jadi kita belum harus main, kita datang itu Zebra Rock namanya. Yang nonton tuh di parkir tuh mungkin 40.000, puluhan ribu lah. Kita datang yang nonton yang band di atas panggung itu cuekin masanya ke kita. Iya. Panik juga kan, turun pokoknya dikawal sama polisi loh, mau naik ke panggung. Wah, saya juga oke. Nah, ini yang salah satu anggota pisah di belakang, masuk parkir timur. Begitu naik panggung, dulu kan panggung tinggi tapi masih ini ya. Udah Acid, yang main band saya nggak ingat band apa, berhenti. Iya. Berhenti. Kita naik. Udah Acid aja yang main. Jadi Kita belum damage siap. control dong ya, biar nggak kacau gitu. Disuruh Kita naik. belum siap nih, main aja pokoknya ya. Wah, itu aja. seru itu. Tapi ya Lucu, seru, masih, dan masih lucu. masih muda dan masih Wah, udah masih kayak dewa cuek. bener. Jadi tentang grupisnya gimana tuh zaman itu? Ya? Grupisnya gimana tuh? ya ada dan tiada. Nah ini karena ke Kus Plus nih, ya kan ini bukan nepotisme, Dewan Jenderal aja ininya. Bagaimana pendapat Mas tentang Kus Plus secara pribadi masing-masing? Ya. Wah. Lo Raja Jikus Plus ini. Aku penggemar Kus Plus.
mau dari drumnya, mau dari gitarnya, udah ngikutin terus. Sampai dulu punya kasetnya tuh dicari sampai dari awal Gus Bersaudara, Gus sampai Jawanya, sampai anak-anaknya, sampai keroncongnya, punya semua. Ini bisa jadi dia lebih tahu dari gue nih. Ini ada foto bersama Presiden saat ini, saat momen momen apa sih gitu? Menurut pendapat Mas, dunia permusikan Indonesia saat ini bagaimana? Ada pesan-pesannya, ada pendapatnya, ada segala macam. Ini 2 pertanyaan berarti. Satu, momen pas foto sama Presiden, momen apa? Yang nomor 2, dunia musiknya apa? Kali itu Jokowi masih gubernur. Oh, oke. Tahun 2012 Sama Riko, Holdun Jadi sama satu. Heri yang difoto. Gue yang thread. Cuma pesannya gimana jadi gubernur nih gitu. Oh. Pak, gimana bisa jadi gubernur? Oh, dia masih menggalang kekuatan. Menggalang kekuatan Pas lagi mau main di Bali kita sama Riko. Kita mau ke Bali, dia mau ke Solo. Dia mau Solo ya. Iya. Kita manggung, dia nggak tahu tuh dia melebarkan Pokoknya sayap ketemu, gitu jadi ya siap. Tuh berarti udah jelas tuh melebarkan sayap untuk and scry. Terus, ya itu. Ini mungkin penutup nih. Melihat dunia musik, dunia seni apapun, ya khususnya musik deh. Bagaimana kesan-kesan pendapat dan pemikiran kalian saat ini? Sebebas-bebasnya ngomongnya. Iya. Ya, ayo. Dunia musik. Ayo, Mas Aldun dulu, baru abis itu Mas Riko. ya. Kalau sebebas-bebasnya Iya, sebebas-bebasnya. Harus sebebas-bebasnya. ya kita sih ambil yang positifnya aja. Ya istilahnya kalau main musik ya Rick ya main musik kita ikutin aja, jangan ke negatif ya, seperti kayak tadi. Ya mungkin karena kita udah lewatin, jadi kita bisa kesan ke anak-anak yang baru muncul. Jangan dengan kondisi dengan sistem segala macam yang sekarang ini sudah berangsur mungkin lebih baik ya. Kalau saya kan di generasi 90-an sedikit ngerasain yang zaman bolak-balik lagu. Nah, sekarang nih situasinya, sistemnya seperti apa udah kalau menurut Mas atau harus di-upgrade apanya? Pokoknya sebebas-bebasnya. Namanya juga input kita. Iya. Sekarang kalau dari saya pikir sekarang ini memang sudah sangat maju. Bahkan ya dunia high tech nih udah jauh lebih perkembangannya nih eksponensial ya, sangat cepat. Jadi untuk anak-anak yang zaman sekarang ya berkreasi lah, karena memang udah ada fasilitas terbuka gitu semuanya. Udah terbuka. Dan sekarang enaknya apa? Udah ada web ya, udah ada internet, udah ada ini. Jadi buatlah karya orisinal yang bisa terekspos worldwide. Iya sih, benar-benar. Berarti balik lagi ke konsep ya, kalau seumpamanya mau worldwide gitu ya. Iya, maksudnya maksudnya kayak YouTube, you make your own channel, make your own music. Iya. Ya kita jadi wira swasta sendiri gitu kan. Memang challenge-nya adalah you can make the product, tapi kan you cannot make people buy it. Jadi memang mesti pintar-pintar kalian lah. Jadi sekarang sudah sangat maju. Yang saya lihat cuman sekarang untuk ke depan or for right now mungkin lebih bagus untuk berkembang secara individu ya. Kalau one man atau satu orang, one woman bisa bikin satu musik yang sangat komplit karena ditunjang oleh alat-alat dengan DAW-nya sekarang udah bisa bikin sendiri. Kita nggak bisa, kita mesti main group. Jadi I don't know apakah for individual sangat the opportunity is sangat terbuka. Tinggal you just do it. Tadi kita sempat ngobrol kayak Southern heavy roots ya, bukan heavy roots saja ya. Jadi maksudnya kalau nggak salah
yang mau dieksposkan mengenai perkembangan atau para Legasi. musisi dari Ya. Jakarta Selatan lah, right? Southern Heavy Roots ya. Semoga aja ini bisa lebih berkembang ya. Kalau tadi saya Tambah bicara bahwa kita bukan kita aja, kan banyak sekali musisi-musisi yang senior, jadi bisa digali. Sebenarnya kalau mau dilihat zaman dulu tuh bagaimana, because keadaan sekarang sama dulu udah Beda. sangat beda ya, sangat beda ya. Dan mungkin dengan apa, dengan bicara, dengan interaksi, kita harapkan ya teman-teman yang dengar, yang nonton akan tahu dulu gimana. Paling kan sebagai penambahan wacana ya. Terus kalau misalkan nggak ada informasi, nggak ada dokumentasi, nggak akan pernah tahu. Biar ada pilihan lah Mas ya. Paling nggak, seandainya ada yang cari informasi ya dia bisa Ada, scroll sini iya. aja, karena kita Channel ini. kita kasih tahu apa adanya, adanya, kita nggak iya. membuat-buat ya, walaupun dari perspektif kita. Bukan ada apanya, apa adanya. Ya. Makasih buat Mas Riko, Mas Aldun, makasih buat Southern Heavy Roots, kita bisa ngobrol-ngobrol di sini, tukar pikiran segala macam. Jangan lupa ditunggu singlenya Acid Speed sama kolaborasinya sama Damon. Siap semuanya, thank you.